Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di kelas virtual kita, kelas 5A SDN Kangenan 1 Kecamatan Pamekasan. Ya anak-anakku, bagaimana, sudah siap mengikuti pelajaran? Dan jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kalian terima nantinya barokah, ilmu yang kalian nantinya bermanfaat bagi kalian. Ya anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tema 6 subtema 1 PB 4. Tetap di kelas virtual kita, kelas 5A SDN Kangenan 1 Kecamatan Pamekasan. Ya anak-anakku, sebagai kegiatan awal, kegiatan literasi, silakan kalian buka buku paket halaman 39 ya, yang berjudul pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Silahkan kalian buka, silahkan kalian baca ya, agar kalian tahu apa saja kegiatan manusia yang berpengaruh negatif bagi lingkungan alam. Oke anak-anakku sekalian, nah sebagai tugas hari ini, setelah kalian membaca, kerjakan buku paket halaman 40 nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya anak-anak ya, silakan dikerjakan. Dan jangan lupa juga difoto agar Bapak tahu bahwa itu memang benar-benar kalian mengerjakan ya. Oke, sudah siap? Bapak lanjutkan. Nah, sekilas Bapak informasikan dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama, apa? Oke, bagus, banjir. Nah, apa sih penyebab banjir? Penyebab banjir, salah satu penyebabnya yang pertama membuang sampah sembarangan. Apa hanya itu Pak? Tidak, masih banyak yang lain, seperti daya serap tanah yang sudah berkurang, karena sekarang banyak didirikan bangunan-bangunan rumah besar-besar. Bahkan sekarang banyak aspal yang di desa-desa sudah mulai marak, sehingga daya serap air mulai berkurang. Oke, dampak yang kedua adalah tanah longsor. Seperti kalian ketahui dulu atau pada saat tatap muka Bapak pernah menjelaskan bahwa guna akar adalah mencengkram, memegang tanah, sehingga pada saat akar sudah tidak ada, tumbuhan sudah banyak yang ditebangi, maka akibatnya tanah itu tidak ada yang memegang, tanah itu akan longsor. Nah, itu penyebabnya penggundulan hutan anak-anakku ya. Oke, yang ketiga ini adalah abrasi. Nah, ini anak-anakku sekalian, abrasi ini, abrasi air laut sangat apa ya, itu sekarang sudah mulai terlihat di pantai-pantai, di daerah Camplong ada juga. Karena apa penyebabnya? Karena hilangnya hutan bakau. Kalau kalian pernah melewati dekat-dekat pantai pada saat ke Surabaya, hutan-hutan bakau itu tidak ada, pohon bakau sudah tidak ada. Namun sekarang sudah mulai ditanami kembali. Agar apa? Agar tidak
terjadi abrasi. Yang selanjutnya mendirikan rumah di pantai. Ini ya, seperti pada saat sampean ke Surabaya banyak. Pada saat di Surabaya banyak rumah-rumah di pinggir-pinggir pantai. Itu yang menyebabkan abrasi. Selanjutnya adalah, nah itu kebakaran hutan. Seperti kalian ketahui jika sampean sudah pernah melihat di televisi, di mana sering terjadi? Ya, di Kalimantan. Kalimantan sering terjadi kebakaran hutan. Apa penyebabnya? Ulah manusia. Pembukaan lahan hutan untuk perkebunan dan pertanian. Nah, untuk membuka lahan menggunakan jalan pintas. Jalan pintasnya dengan membakar. Akibatnya apa? Jika tidak terpantau, kebakaran hutan itu semakin luas. Jika sudah hutan terbakar, maka apa yang terjadi? Semua sumber daya di situ bisa rusak. Baik dari hewannya bisa punah, ya. Jaga ya kelestarian alam ya. Ya, yang selanjutnya, nah ini polusi terjadi di mana-mana anak-anak ya. Ya penyebabnya adalah asap pabrik kendaraan bermotor, juga asap pabrik, juga asap kendaraan bermotor. Sering kita temui, bahkan, nah kebakaran hutan juga menyebabkan polusi anak-anak ya. Pada saat kemarau, pada saat terjadi kebakaran hutan di Kalimantan, banyak jalan-jalan yang tertutup oleh kabut asap. Bukan kabut apa, kabut asap. Ya, mudah-mudahan di Pamekasan tidak terjadi ya anak-anak ya. Nah, bagaimana cara memperbaiki dampak negatif yang tadi seperti banjir? Bagaimana? Membuang sampah di tempat sampah. Ya, biasakan. Karena pembiasaan itulah yang penting. Buanglah sampah di tempat sampah. Jangan sampai sampean sesudah makan bungkusnya dibuang sembarangan ya. Yang kedua, tanah longsor bagaimana caranya? Reboisasi, menanam kembali. Ya biasakan sejak dini tidak apa-apa. Sampean tanami pohon-pohon di dekat-dekat rumah kalian, sekitar rumah kalian tidak apa-apa. Yang pertama bisa menyebabkan asri, hijau, sekaligus juga menyebabkan keindahan di situ ya. Oke, abrasi bagaimana caranya? Nah ini menanam pohon bakau. Sekarang sudah mulai banyak usaha-usaha pemerintah yang menanam pohon bakau. Ada juga yang dari kelompok-kelompok sosial. Pelarangan pendirian rumah di pantai. Ini yang penting. Pelarangan pendirian rumah di pantai. Kebakaran hutan. Bagaimana caranya? Penertiban dan pengawasan dari pihak terkait. Iya, harus. Jika tidak ditanggulangi, maka hutan akan semakin sedikit. Sumber daya alamnya di situ juga akan punah. Ya, selanjutnya, nah ini polusi. Bagaimana caranya? Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi, jika misalnya kalau di kota-kota besar sudah disediakan bis-bis yang sudah layak untuk dinikmati bersama seperti di Surabaya. Bahkan di Surabaya, Bapak pernah mendengar bahwa untuk membayar tarif, membayar ongkosnya tidak menggunakan uang, tapi menggunakan botol sampah plastik aqua atau sampah plastik apapun diserahkan pada konduktornya. Hanya itu di Surabaya. Bapak pernah mendengar itu. Oke anak-anakku sekalian, sebagai kegiatan selanjutnya kegiatan literasi lagi. Lupa kok kegiatan literasi terus Pak. Jangan bosan-bosan kalian membaca, karena buku adalah jendela dunia. Buka buku paket halaman 44 ya anak-anak ya, silakan dibaca. Nah, di situ menerangkan ada kewajiban di sekolah. Tuh ya gambarnya, ada yang tahu? Pinter. Piket kelas itu adalah piket kelas. Kewajiban di sekolah, belajar mematuhi tata tertib sekolah. Apa hanya itu Pak? Banyak ya. Lanjutnya, nah ini kewajiban di keluarga kalian ya. Mematuhi perintah orang tua, menjaga nama baik keluarga, itu contohnya. Selanjutnya, nah ini kewajiban warga negara yang bisa kalian lakukan. Mematuhi peraturan lalu lintas. Ini ya, pada saat kalian melihat lampu merah, lampu lalu lintas merah, berarti sampai harus berhenti. Ya, Pak, jika misalnya saya berboncengan dengan orang tua, diingetin, jangan sampai orang tuanya menerobos. Karena apa? Karena itu demi keselamatan bersama. Ya anak-anak ya. Ya anak-anakku sekalian, I love Indonesia. Ya, harus cinta Indonesia. Ya, jiwa patriotismenya jangan sampai kendor. Ya, tetap cinta Indonesia. Oke anak-anak, pengertian hak dan kewajiban.
Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kemarin kita sudah belajar tentang hak-hak anak, konvensi ya, hak anak. Nah, itu haknya. Kewajiban sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berarti hak itu yang kita minta, yang berhak kita minta, kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, jangan lupa kewajiban dilaksanakan terlebih dahulu baru menuntut hak. Ya, anak-anak ya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini, yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam menyebabkan pengaruh negatif, di antaranya banjir, tanah longsor, abrasi, dan masih banyak yang lain. Makanya kita harus bersahabat dengan alam. Kita harus melestarikan alam sekitar. Oke, lanjut. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung pada orang yang bersangkutan. Kewajiban sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan lupa, katanya Bapak, kewajiban dilaksanakan terlebih dahulu barulah menuntut hak. Ya, anak-anak ya. Oke. Pesan Bapak buat murid-muridku tercinta. Seperti biasa, saya mengerjakan foto, kirim ke WA Paguyuban. Tetap semangat belajar, meskipun belajar di rumah tetap semangat. Ya, anak ya. Kita ketemu lagi di tatap muka selanjutnya. Ya, mudah-mudahan virus corona segera pergi, segera minggat. Jaga kebersihan kesehatan dengan selalu cuci tangan, air mengalir, sabun, makan-makan bergizi, olahraga, istirahat teratur, pakai masker. Jangan lupa ya, pakai masker. Hindari kerumunan. Ya, jika tidak penting jangan keluar. Kemudian jangan lupa sholat. Ya, dan patuhi perintah orang tuamu. Ingat, patuhi perintah orang tuamu. Sekian anakku, Bapak cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tugasnya ya. Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan tugas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.